warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis kita ini dalam kondisi hujan, dan insya Allah hujan adalah rahmat Allah, maka kita sabari mawon apapun keadaannya. Dan seperti biasa, ini ada pertanyaan, ini anyar nih, mulai ada yang nambah, nggak apa-apa, saya malah seneng apa yang nanya. Pertama, Pak D tanya Pak D tanya, sedulurku kabeh wis padha siap durung nyambut Ramadan iki? Semua pada diam, lalu spontan saya bilang siap Pak D, tapi dereng siap antanane. Nggih, antanane apa? Arto. Oh, poso ngangge Arto. Beliau tersenyum. Wis, dasar emak-emak. Duit wae sing dipikir. Pertanyaan, sebenarnya selain uang apa saja persiapan yang paling utama untuk menyambut Ramadan? Nggih. Jadi Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan terbaik niku dalam rangka menyambut Ramadan niku nggih mempersiapkan hati. Dan hati ini harus dalam kondisi bergembira, seneng. Jangan sampai jenengan Ramadan datang nggak seneng. Kenapa? Karena para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka itu berdoa agar ketemu dengan Ramadan. Sehingga orang beriman itu merindukan Ramadan, bukan malah hanyel nek Ramadan teko. Makanya sebagian orang yang kalau Ramadan datang itu kelihatan susah, kemudian ditanyain ngopo kok ketok susah, dia jawab mergo ra iso ngerokok lah, mergo ra iso mancing, ra iso nggoes gitu kan. Maka semua itu adalah jawaban yang kurang tepat, bahkan bisa cenderung keliru. Karena nanti ketika kita berharap ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ketika Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang ingin mendapatkan pahala Ramadan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia harus berpuasa dengan cara beriman dan ihtisab. Iman itu landasannya nggih seneng, cinta, merindukan, sama kayak garwa jenengan bapak. Jadi umumnya walaupun mungkin enten sing ra umum, tapi secara umum orang laki-laki itu keluar rumah untuk nyari nafkah. Apakah dia di jalan raya, apakah harus menek pohon, menek tiang, menek tebing, menek gunung, harus nyelam di lautan, nyeberangi pulau, harus berhadapan dengan penjahat. Umumnya kita ngomongin umumnya, semua itu mereka lakukan karena mereka berjuang untuk yang di rumah dan dilandasi dengan kecintaan. Saya ngomongkan umumnya sekali lagi. Artinya kalau panjenengan ketemu yang nggak umum gini niku lain cerita. Artinya oh bojo kurang ngono misal ngoten, atau mungkin aku kenal wong lanang malas kerja lah, itu mungkin lain cerita. Tapi secara umum laki-laki itu melakukan apa yang dia lakukan dalam rangka untuk memperjuangkan apa yang di dalam rumahnya, yaitu istrinya, anaknya, keluarganya, secara umum. Nah, nek orang mergo cinta, nek orang mergo tresno, itu nggak akan mereka lakukan. Males lah ketemu penjahat tembak-tembakan, mau ngarep-arep gaji kok gajine ra urung dikake bojone kan. Nek bukan karena cinta itu ya males. Makanya laki-laki itu nggak terlalu sering mengatakan kata cinta, karena dia lebih senang untuk menunjukkan ya, dengan dia kerja, dengan dia, itulah yang dia lakukan. Tapi nek wong wedok niku duitnya yo gelem ning karepe wong lanang kon ngomong cinta terus setiap hari gitu. Dia zaman kenal dikai kembang, begitu wis nikah yo kembangnya yo karepe dikai terus gitu kan. Akhirnya nek kok lah kembangnya dimas ngono. Lah kembangnya jadi duit kok ngono. Lah pokoknya pilih makan kembang atau makan panganan gitu kan. Nah, maka ngoten niku nggih. Maka seorang yang beriman ketika kemudian mendengar hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dia berpuasa karena iman dan berharap pahala, kemudian dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu karena cinta, bukan karena terpaksa. Makanya Nabi mengatakan rubbas shaim, banyak orang puasa laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, dia nggak akan dapat pahala puasanya
Yang dia dapat cuman haus dan lapar, ya karena itu tadi loh, poso karo anyel gitu. Mantan ugi jenengan sholat karo anyel, itu hati-hati. Sholatnya mungkin sah secara fikih, tapi pahalanya bisa jadi hilang atau habis. Nah, makanya jenengan harus merubah nih kebiasaan menjalankan sholat dalam rangka menggugurkan kewajiban, dirubah dengan menjalankan sholat karena ada rasa cinta, ada rasa rindu untuk ketemu Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat. Ketemu di sini bukan ketemu fisik ya, tapi menghadap, menghadap. Makanya Nabi itu menyebutkan dalam sebuah hadis, sholat itu dijadikan sebagai penyejuk hatiku gitu. Jadi sampai Nabi itu memerintahkan Bilal kondang adan, tentu wayah adan ya. Ya Bilal arih Nabi sholat, gendang adan, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi orang beriman itu bukan hidupnya untuk nyari makan lalu sesekali sholat atau sholatnya mung dinggo selingan boten. Tapi sebenarnya orang beriman itu hidupnya niku dingge ibadah, dan ibadahnya nggak diminta waktu yang panjang. Salah satunya ya sholat, salah duanya puasa, salah tiganya haji umroh kalau mampu, dan seterusnya. Yang diminta itu ibadah itu. Nah, dalam rangka untuk menunjang ibadah, biar bisa berdiri, biar bisa baca Quran, biar bisa sholat, biar bisa berangkat, biar bisa jalan, maka butuh makan. Nah, suruh kerja. Makanya yang dipuji di dalam Al-Quran itu bukan orang yang ahli ibadah tok, bukan juga orang yang rajin kerja tok, tapi orang yang kemudian ya sregep kerja, ya bisa mencari nafkah, tapi tidak melupakan hakikat dia sebagai seorang hamba. Allah mengatakan tentang orang terbaik itu, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, yaitu seorang laki-laki, ya, kebetulan judulnya laki-laki karena memang sebenarnya tugas kerja itu laki-laki. Seorang laki-laki yang dia itu pandai berdagang, pandai berniaga, tapi dagang dan niaganya tidak melalaikan dari mengingat Allah. Nah, kalau perempuan apa? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Sebenarnya perempuan itu disuruh di rumah, noto rumah, memanage rumah tangga, dan kemudian tidak berlebihan dalam bersolek. Kalaupun harus bersolek maka dalam rangka untuk suaminya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggih. Jadi yang pertama itu hati. Kemudian yang kedua ilmu. Nah, ilmu ini yang 2 minggu ke belakang ini kita coba bahas di sini secara singkat, secara ringkas tentang rukun puasa, syarat puasa, pembatal puasa. Karena rukun puasa niku 2. Tadi malam sudah saya selesaikan dengan Baitur Rahman. Ya secara cepat juga gitu. Rukun puasa niku 2. Yang pertama, menepati waktunya. Waktu kalau sifatnya bulan ya berarti di Ramadan. Kalau posone Senin Kemis ya pas Senin kali Kemis. Arafah ya berarti pas Arafah. Jangan poso boten Arafah ngomong poso Arafah. Poso dino Selasa ngomong Senin Kemis. Nah, ini kan kleru-kleru kan. Nah, termasuk Ramadan ya pas Ramadan. Nah, waktu hariannya sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan rukun yang kedua yaitu tidak mengamalkan atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa niku ada 4. Makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Nah, lain-lain niki ada pembahasan tambahannya. Dalam fikih Syafi'iyah lain-lain niki ada 7, nanti ditambahi 1 jadi 11. Nah, kemudian ada pembatal yang diperselisihkan, ada pembatal yang dianggap sebagian orang batalkan yang sebenarnya tidak. Nanti kita bahas secara sekilas, secara cepat. Nah, makanya saya kalau ada pertanyaannya tadi senang saya. Artinya kita bisa menjawab ini karena ini berangkat dari masalah yang jenengan punya. Nah, kemudian yang kedua, langkah apa saja yang agar puasa saya lebih baik dari tahun yang lalu serta diterima oleh Allah. Nah, tentu seorang muslim ketika mau menghadapi Ramadan, dia harus menyiapkan hati, menyiapkan ilmu. Yang kedua, menyiapkan agenda, menyiapkan napa istilahnya jadwal. Jadwal niku nggih berarti apa yang jenengan mau kerjakan. Paling boten. Rutinitas niku jangan ditinggal. Jadi arep ibadah terus akhirnya urusannya keluarga dilepaskan, itu nggak boleh. Niku dulu yang utama. Termasuk ketika jenengan punya garwa kerja nggih tetap kudu kerja. Jadi nggak boleh kemudian tiap malam tahajud dari jam 12 sampai subuh, besok kerja ramangkat atau malah ngapunten nyupir karo ngantuk atau mungkin napa jadi tukang menek ning ondo ceblok karo ngantuk, itu nggak boleh. Jadi kerja itu tetap harus dijalankan. Nah, bersyukurlah panjenengan yang mungkin bisa men-setting pas Ramadan itu libur,
atau nggak kerja, atau mungkin jenengan yang longgar. Nah, yang longgar ini jenengan harus metani longgarnya jam berapa. Nah, di situ jenengan isi. Kalau misal memungkinkan jenengan ibadah sendiri, apakah naik pagi gitu sholat duha, atau kemudian baca Quran, zikir, wirid gitu kan, monggo. Atau kalau kemudian jenengan misal pengen menambah ilmu di bulan Ramadan dengan majelis ilmu, itu juga baik gitu. Makanya kula niku nggih noto jadwal, artinya enggak kemudian niki mung saya sampaikan, niki saya praktekkan. Cuman jadwal yang saya maksud itu nek saya niku kan dari mulai bulan Desember niku kan enten sing WA. Jaluk jadwal napa niku? Kultum napa-napa ngoten lho. Nah, akhirnya kula toto. Kula toto niku jadwal kula niku kosong niku mung jadwal dupa tur dinane Rebo karo Kamis tok. Dadi Ahad, Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu full. Jadi kula nganti lali nek Sabtu ten mriki enten pengajian. Jadi pun kula isi ten Masjid Sanes ya. Jadi nanti tinggal pilihane enten Rebo kalih Kamis jenengan gentos niku kersa napa mboten. Nek kersa nggih kita ganti Sabtu ini di Rebo atau Kamis. Kalau enggak kersa nggih berarti libur. Jadi jadwal saya itu tinggal Rebo karo Kamis. Tinggal Rebo kalih Kamis. Jadi bar subuh pun full, bar maghrib, bar tarweh niku full. Malah enten beberapa masjid niku jam sedoso niku enten yang mulai niku nggih ngisi gitu kan. Makanya tinggal niku Rebo atau Kamis. Nanti jenengan mengkiten mriki kersa pindah ganti Rebo napa Kamis, monggo gek segera dikabari. Aku ya lagi ngerti kok, Mbak. Jadi minggu ini ngomong karo jenengan ya ora ngerti aku gitu. Jadi bareng tak cek neh, loh ternyata satu isi toh. Niku maka apa Mbak? Sabtu. Nggih. Jadi kan banyak orang nanya, tak jawab ini gitu, bareng keisi terus ngobrol sama jenengan kemarin tuh saya masih urung kelingan nek niku enten dahlia niki. Padahal yo rutin jane. Ya maklum kabeh tak garap dhewe, Bu, enggak ada sekretarisnya. Nggih, pilihannya Rebo apa Kamis. Niku nggih, jadi saya mencoba untuk mencontohkan, nggak cuma ngomong tok, jenengan bikin sendiri agendanya, jenengan petani, Senin kajian ning endi, Selasa ning endi. Jadi ada sebuah napa istilahnya poster. Poster niku enten ten ngajengi masjid ten Karanganyar menika. Tulisannya ngeten, 24 jam kita nggak bermaksiat mustahil. Tapi 1 menit kita nggak bermaksiat bisa dengan cara kita di masjid, di majelis ilmu. Artinya jenengan yang jumeneng di sini misal dari jam 4 tadi sampai nanti jam 5, ya umumnya nggih, sekali lagi umumnya niku insya Allah nggak berbuat maksiat. Makanya puasa niku kemungkinannya cuma 2, diisi dengan yang baik atau dikurangi maksiatnya. Bahkan syukur-syukur ditinggalkan. Karena kemaksiatan ini kemungkinannya nggih 2 lagi, mungkin membatalkan puasa atau yang kedua mengurangi pahalanya. Maka kalau bisa ditinggalkan jauh lebih baik. Nah, cara menguranginya diisi dengan hal yang baik. Jadi kalau kayak ini gini, gelas ini, ini kenapa nggak bisa diiseni banyu liane? Karena wis isi banyu putih. Nah, kan harus dicegel Mas. Nggih, mau segele kula buka nggih. Tetap mau diisi air yang lain kan susah masuk. Kalaupun bisa masuk, maka untuk mengeluarkan air sak gelas ini nggih butuh air yang lain lebih dari sak gelas. Nek mung sak gelas tok kemungkinan dia hanya akan berkurang setengah ini. Maka minimal 2 kali lipat. Makanya ketika jenengan mengisi hari-hari Ramadan itu dengan hal yang positif atau mengurangi hal yang negatif, maka disitulah Ramadan jenengan menjadi Ramadan yang bermakna. Tapi nek mau rutinitas biasa, ya dino-dino nonton sinetron ya nonton, dino-dino nonton gosip ya nonton, dino-dino ngrungokke koploan nggih ngrungokke, ya wis. Ramadan jenengan ndak ada maknanya. Nah kan aku sholat Mas, poso Mas. Nggih, akhirnya kayak kata Nabi, entuke mung luwe karo ngelak gitu kan. Dino-dino rasan-rasan karo tangga nggih dilakoni ya wis, ya, ketika enggak dirubah maka nggih sia-sia Ramadan jenengan. Ngoten nggih. Dan yang kedua, rencana tanggal 9 Maret saya mau diajak ke Wonosobo, namun selalu mabuk membuat saya pusing sekali dan muntah-muntah. Mau menolak ajakan saya pakai wuh, tapi kalau berangkat saya takut dan khawatir pusing serta muntah. Pertanyaan, sebenarnya mabuk sampai muntah-muntah apakah sudah membatalkan puasa? Nah, kalau mabuk atau muntah-muntahnya ini disengaja batal, tapi kalau nggak disengaja nggak batal. Artinya ketika jenengan mau safar ke Wonosobo, saya nggak tahu berapa kilo nih. Ketika kesana itu sudah lebih dari 80 kilo, maka jenengan kalau mau mokah itu boleh.
Ning ampun niat mukah dari awal. Jadi niatnya poso, nanti sambil jalan kok muntah-muntah. Nek ora di napa unjuki name mengke tambah kelingan nggih. Akhirnya jenengan batal enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dari malam wis niat engko nek sida mangkat aku batal itu kan. Dan itu berarti posone nyepun boten sah. Nggih ngoten nggih. Jadi kalau enggak disengaja enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, usia saya sekarang 64 tahun dan sudah punya penyakit sesak napas, jantung, vertigo, diabetes, pengapuran, darah tinggi. Apakah besok saya harus ganti puasa tersebut atau saya diperbolehkan bayar fidyah? Ya kalau jenengan sehari-hari sanggup puasa, maka begitu batal karena safar tadi, ya tetap harus digantinya puasa. Ngerti nggih? Jadi orang yang membatalkan puasa karena udzur, apakah sakit, safar, atau misal operasi dan seterusnya, maka dia harus ganti fidyah atau ganti puasa, kembali kepada kebiasaannya. Nek dia sanggup bayar poso, bayar poso itu yang lebih utama. Jangan langsung fidyah. Maka fidyah itu alternatif terakhir kalau sudah nggak bisa puasa. Kemudian yang ketiga, sudah kebiasaan suami berangkat kerja, tangannya nakal, suka terbang-terbang. Suami bilang tolong takokno ustad ya, batal apa ora? Lalu saya jawab ora usah. Terus mesti batal, aku isin yang ditulis. Apakah perbuatan suami saya membatalkan puasa? Oke, jadi nanti ada, tapi saya bahas sekilas karena ini pertanyaan, nanti takutnya nggak tekan. Jadi dalam Islam, pembatal puasa itu yang jelas membatalkan adalah hubungan suami istri dengan memasukkan ember ke dalam sumur. Itu genah batal. Kemudian yang kedua, bercumbu yang pada akhirnya menyebabkan keluarnya sesuatu. Artinya kalau dengan begitu kemudian keluar sesuatu, nah sesuatu niku nopo jenengan ngerti candhaane rasa tak ketak gitu kan. Nah, maka nek nganti niku medal, maka batal puasanya yang keluar niku. Apa sih nek misal jenengan sing dieker-eker terus jenengan sing keluar gitu kan. Ya jenengan sing batal garwane mboten. Ning pahala dari garwane akan berkurang karena sudah ngrusoi wong poso. Makanya yang terbaik niku kalau gampangannya nek mung meh pamitan, meh ngambung, meh ngesun ya silakan. Salaman silakan, tapi kalau lebih dari itu sebaiknya ditunda. Karena kita nggak ngerti akhirnya nanti pripun. Nah, cuman bedanya antara orang yang berhubungan dengan suami istri dengan yang bertumbuh, nek berhubungan dengan suami istri, itu dia mendapatkan dosa dan dosanya harus ditebus. Nebusnya yang pertama membebaskan budak. Nek boten enten budak maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nek boten enten harus ngasih makan orang miskin 60 orang. Tapi nek yang tadi itu gerayang-gerayang ning terus akhirnya ada yang keluar, maka nggak punya kewajiban untuk membayar kafaroh. Nek kemudian gerayang-gerayang terus akhirnya yus tutuke wae yo. Niku akhirnya mengke kembali ke kasus sebelumnya, yaitu harus bayar kafaroh. Ngoten nggih. Dan kenapa puasa ini gak boleh itu? Karena ya Allah yang akan memberi ganjaran. Dan ganjaran itu disebabkan karena dia menahan sahwatahu min ajli, karena aku. Nah, sahwat yang kepada orang yang halal aja gak boleh, apalagi kepada yang haram. Minum yang halal aja pas poso gak boleh, apalagi minum haram. Nanti enek wong aneh-aneh. Kan sing ra itu batalke poso kan ngombe kopi karo teh. Nek ngombe ciu ra apa-apa, ra itu gitu kan. Makanya nanti dalam fikih disebutkan masuknya sesuatu ke tenggorokan itu membatalkan puasa. Nah, sesuatu di sini nggak harus minuman, makanan, bahkan benda padat. Misalnya dengan duwe kebiasaan ngemuti neker, akhirnya neker-nekernya kolu, niku batal puasa jenengan. Makanya nek duwe kebiasaan ngoten niku mang lereni riyen gitu. Nek ngemut neker kolu batal, napa boleh ngemut permen kan ngoten to? Kan permennya tak emut pas. Nah, itu enggak boleh sebenarnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, pertanyaan khusus. Mohon dijelaskan sebab-sebab orang miskin akan lebih dulu masuk surga dan mengapa kalau orang miskin akan lebih sedikit pertanyaannya daripada orang kaya. Dan ini pertanyaannya pun jawab. Kenapa orang miskin masuk surga duluan? Karena nggak banyak ditanya. Jadi pertanyaan ibu ini sudah menjawab pertanyaan yang di atasnya. Lah kenapa nggak banyak ditanya? Karena nggak banyak yang bisa ditanyakan. Nek wong sugih ditekoki kan duwe mobil nggo apa? Nah, mergo duwe mobil. Wong sugih tekoki mobil, mboten ora duwe mobil. Wong sugih tekoki omahmu ning kono-kono dienggo apa? Wong sugih dadak jawab satu-satu. Lah wong ra duwe, omahe ngontrak ya ora duwe omah tekoki gitu kan. Nah, maka
Itu jawabannya. Artinya pertanyaan jenengan yang kedua ini menjawab pertanyaan jenengan yang pertama. Kenapa orang miskin masuk surga duluan? Salah satu sebabnya karena dia nggak banyak pertanyaan. Lah apakah jadi wong sugih nggak boleh? Boleh, boleh. Jadi orang kaya itu baik. Ketika apa? Ketika kekayaan jenengan itu tidak menjadikan jenengan terfitnah atas kekayaan itu. Jadi jenengan makin kaya, makin banyak sedekahnya, makin kaya, makin rajin ibadahnya. Itu namanya nikmat. Tapi nek tambah sugih, tambah durhaka sama Allah, tambah sugih malah tambah sombong, maka di situ itu namanya istighraq. Jadi sugih dan gak sugih niku mboten napa-napa. Itu pilihan. Milih dadi wong sugih monggo, milih dadi wong ra duwe nggih monggo. Yang jelas umpama dadi wong ra duwe nggih ampun ngrepotke banyak orang. Pastikan kehidupan kita itu bisa kita kendalikan sendiri, jangan sampai kita keliling sana kemari untuk kemudian mencari bantuan yang pada akhirnya gak mau hidup mandiri. Niku enten ten Solo niku problemnya niku. Jadi ngapunten nggih kiai-kiai yang dapat bantuan dari pemerintah niku, ketika dikasih bantuan misal nggih, bantuan mesin jahit, karepe ya kon jahit, kok harapannya tahun ngarep niku sudah keluar dari kemiskinan ngoten. Ngoten niku nggih, bantuannya ditampa, mesin jahitnya didol. Ken tahun ngarep entuk meneh ngono lho. Padahal karepe niku begitu dibantu niku nggih dijahit. Mungkin nek misal tahun ngarep pun mandiri kan alhamdulillah. Kok tahun ngarep ternyata usahane gagal nggih mboten napa gitu. Dan itu nggak cuma di Solo, di mana-mana juga sama. Ada kelompok-kelompok tani yang kemudian dikasih bantuan sapi, kambing, alat-alat traktor, alat-alat pertanian. Karepe niku buat meningkatkan apa yang mereka lakukan nih. Ini nggih dijual gitu. Pilih untuk dead cash, timbang mumet ngatur gitu kan. Maka mental ngoten niku harus kita rubah nggih. Artinya jangan sampai jenengan gadah mental ngoten niku. Termasuk yang saya akhir-akhir ini saya sampaikan di banyak masjid niku, termasuk ketika zakat fitrah. Zakat fitrah niku ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah dikumpulkan ke masjid, maka harusnya tidak dibagi rata ke warga sekitar, tapi dipilih orang-orang miskinnya saja, orang-orang fakirnya saja, atau 8 golongan niku lho. Jadi jangan kemudian semua. Misal saya contohkan nggih, kula anak 6, kula kali bojo kula loro. Berarti 8 ping 3 kilo, misal 3 kilo ngoten. Ping 3 kilo ketemune 24 kilo. Kayak masjid. Engko kan masjid dibungkusin 5 kilo diterke ning ngarep kula, teng omah kula. Nah, maka ketika dilihat kondisi keadaan saya, niku ya ora pantes nampa niku. Maka orang yang beriman harusnya kemudian punya sikap bahwasanya, aku ora pantes nampa iki. Ya ampun ditampa. Tapi kalau jenengan memang layak, berhak, silakan. Kenapa? Karena ketika jenengan menerima zakat fitrah ini, padahal jenengan enggak layak, enggak sesuai kriterianya, dikhawatirkan. Niku bukannya malah nambahi baik, nih malah menambahi boten baik. Karena yang namanya doa seseorang itu akan kembali kepada dirinya. Ketika kita menerima zakat fitrah kan seolah-olah kita itu kayak mengiyakan nek kita ini fakir miskin itu. Lah nek kita melakukan itu atau tanpa sadar melakukan itu, maka berlaku kaidah ana idadoni abdi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai prasangka hambaku. Maka kalau hambanya memprasangkai ora iso urip penak nek ra napa zakat fitrah, ya engko sak deke napa zakat fitrah. Begitu pula sebaliknya orang-orang miskin dari tahun ke tahun nggak akan pernah berkurang. Karena apa? Karena sing didum kene iku selalu didum rata, dan wong miskin iki entuke nggih cuman 5 kilo 10 kilo padahal mungkin kebutuhan dia banyak. Makanya pentingnya untuk mengambil data dari RT mana orang-orang yang miskin, kemudian diverifikasi lagi di masjid. Nek masjid tipes iki enten pinten 5 napa 6 niku dibagi sesuai bloknya. Nanti wong miskin misalkan atau bah sekitar ini pencaman wong 10, maka zakat fitrah misal ngumpul sak ton bagi wong 10, wong siji untuk sak kental rapopo. Biar orang miskin itu harapannya nanti tuh gak kemudian tahun depan itu jadi orang miskin lagi. Tapi nek didom roto 5 kilo, akhirnya sing miskin tetap miskin, sing sugih ya tetap sugih, dan gak akan ada efek apapun dari zakat. Padahal zakat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah, yaitu untuk khodumin agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya dan dikembalikan ke orang miskinnya, orang fakirnya. Lho coba. Makanya saya niku nek nganti ngerti dikei zakat lemah kan. Karena saya nggak mau nanti kemudian itu benar-benar menjadi doa bahwasanya saya harus menerima atau hidup dari zakat itu. Ngoten nggih. Kuwi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka itu perlu dengan coba sampaikan atau dengan penggalih lagi tentang mekanisme pembagian zakat apakah memang seperti itu. Sehingga niki pun rampung ya terkait orang miskin.
Nah, ini ada pertanyaan kedua. Nah, yang kedua ini terkait dengan puasa juga. Yaitu apa hukumnya puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Hamil dan menyusui yang dia tidak puasa. Karena selama ini saya hanya bayar fidyah. Jadi beliau hanya bayar fidyah. Dan benar nggak apa yang sudah saya lakukan ini? Apa perlu mengganti puasanya? Sekarang anak saya sudah besar-besar, apa puasanya perlu dirapel atau bagaimana? Oke, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam puasa ulama itu berbeda pendapat tentang hukum orang yang hamil dan menyusui itu dalam 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama, ulama ada yang mengatakan dia harus bayar puasanya atau kodok. Kemudian pendapat yang kedua, bayar fidyah tok, kodok tok, fidyah tok. Yang ketiga, fidyah dan kodok. Jadi nyaur karo bayar fidyah. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar jalan tengahnya untuk mengkompromikan semua pendapat ini itu disampaikan oleh beberapa ulama bahwasanya kalau jenengan khawatir akan keselamatan jenengan sebagai ibu, maka di situ jenengan wajib bayar fidyah tok. Kula baleni, nek jenengan khawatir atas keselamatan jenengan karena hamil dan menyusui, aku kok nek poso khawatir aku kok mati ya, aku nih kembali ke aku. Nek anaknya pokoknya ora khawatir aku gitu kan, saya berarti ibunya, maka bayar fidyah tok. Fidyah tok. Dalilnya apa? Dalilnya tentang orang sakit yang dia gak sanggup puasa, maka dia boleh gak puasa, ning nanti kalau sembuh dia harus bayar bayar kodoknya. Nah, kalau yang dia takutkan adalah keselamatan janinnya atau anaknya, janin itu berarti pas posisi bobot, anak itu berarti pas posisi lahiran, maka dia kewajibannya bayar fidyah tok. Nek khawatir keselamatan dirinya sebagai ibu, bayar kodok. Kalau khawatir tentang keselamatan anaknya, bayar fidyah. Nek khawatir dua-duanya, aku khawatir aku ciloko, anakku ya ciloko gitu kan, maka bayarnya fidyah dan kodok. Lho nek ngono penak wong lanang, wong aku sing netengi wong lanang. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jenengan yang bayar kodok, fidyah kan bayar garwone, ngoten. Ngoten. Nah, artinya gimana Bu? Jenengan yang bayar kodoknya, dia nyaur posone, nah fidyahnya yang bayar suamine, ngoten. Jadi jangan langsung mikirnya wah kok okeh men dikembalikan ke suamine. Mas langsung metengnya aku kowe bayarno iki fidyahku, nah semene ngoten. Nah, maka dalam kasus ini yang ditanyakan, silakan diinget-inget dulu khawatir karena dirinya atau janinnya, atau nek lali dianggap baik khawatir dua-duanya. Kalau khawatir dua-duanya berarti niki fidyah empun tinggal kodoknya. Nah, tinggal kodoknya niki dieling-eling dulu tangi pinten. Nek pun kelingan, nah niku disaur alon-alon. Alon-alon niku nggih bisa dengan mekanisme poso Daud, sedina poso sedina mboten, atau mekanisme poso Senin Kemis, kemudian ditambahi ayamul bid. Nah, niku dilakukan sepanjang tahun. Nah, insya Allah niku lunas. Nek misal nggih Senin Kemis seminggu ping loro, sewulan ping 8, dipengke 11 kan wis 88. Nggih 88. 88 niku dibagi 30 niku ketemune wis meh 3 tahun, 3 kali Ramadan, hampir 3 kali Ramadan kurang 2 hari gitu kan. Nah, 3 kali Ramadan kan 30 kali 3 90 toh. 90 kurangi 88 kan 2 hari. Berarti udah 3 kali Ramadan kurang 2 hari. Artinya ya tinggal jenengan menghitung lagi. Jenengan niku utangnya pinten, nek utange 3 kali Ramadan ping 30 berarti 90. Nah, niku jenengan lampai Senin Kemis setahun full, insya Allah lunas. Ngoten. Nek jenengan Senin Kemis tok, nah mulai nek jenengan tambahi ayamul bid sewulan ping 3, berarti kan 8 tambah 3, 13 ping 11. Niku ketemune kan 142 atuh ora akeh gitu kan. Ngoten nggih. Jadi nyaure puasa tok. Nek puasa tok ya kembali ke tadi lho. Jenengan dulu tuh waktu bobot itu yang jenengan penggalih niku napa? Nek jenengan kuatir tentang diri jenengan tok ya berarti nyaur tok.
nggak usah fidyah. Tapi nek di situ ada kekhawatiran kok anakku lorong, kok anakku ngene ngono, cilik ora sehat dan seterusnya, maka di situ jenengan tambah dengan bayar fidyah. Ngoten. Wonten malih tekap. Nggih, niki nggih pertanyaannya sudah saya jawab. Jadi perbedaan ulamanya ada 3 niku, jalan tengahnya yang saya sampaikan tadi. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal puasa. Nah, saya ulangi, di minggu yang lalu sampai mana Bu Tanti? Kita nyatet. Muntah. Apa? Murtad. Oh, udah sampai murtad. Waduh, wis adoh no. Nggih, saya ulangi sekilas saja nggih. Jadi pembatal puasa menurut mazhab Syafi'iyah yang pertama masuknya sesuatu lewat tenggorokan, apakah makanan atau bukan. Kemudian masuknya lewat kepala, jadi misal kan kepala ini dicoblos ngangge susuk, sosok enten piyai ngoten niku, nah itu bisa membatalkan puasa. Terus sesuatu yang masuk lewat kemaluan atau lewat dubur, misal kayak piyai yang ambeien dikasih obat lewat belakang niku membatalkan puasa. Niku udah 3. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Jadi pertanyaan ibu tadi karena safar dan nggak sengaja maka nggak batal insya Allah. Tapi kalau menyengaja batal. Kemudian yang kelima, menggauli istrinya di kemaluannya maka itu batal. Walaupun rampung. Nah, artinya rampung ketika ember sudah masuk sumur maka itu batal. Makanya saya pernah menyampaikan puasa niku batasannya sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kok pas imsak dengan ajeng beraktivitas hubungan suami istri, nah niku dipenggalih riyin gitu kan. Sik Mas, gitu. Biasanya gue ini minimal 2,5 jam, ini menggarek 10 menit gitu kan. Kayane ra rampung kok. Nah, maka niku harus dipenggalih ngoten. Karena kalau tetap dilakoni mengke kuatire rong rampung adan. Nah, akhirnya ra sida poso. Nek ra sida poso karena urusan niku berarti kena kafarah tadi, bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Jadi harus hati-hati di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keenam, keluar mani karena bercumbu. Artinya jenengan mau pegangan, sentuhan, ciuman sama suaminya silakan. Tapi kalau jenengan bisa memprediksi, ini bojoku wong iki nek kayak gini kadang itu ada yang keluar, maka stop. Karena nanti kalau sampai keluar batal gitu kan. Walaupun dia tidak wajib membayar kafarah dalam konteks ini. Dan kadang apalagi misal lama nggak ketemu, kadang niku terus orang mau pengen niku bablas gitu kan, akhirnya kena kafarah lagi. Makanya jenengan yang punya garwa yang di luar kota atau di luar negeri atau di luar angkasa, kalau mau kondur misal tekan Solo gitu kan, bilang Mas iki jek Padang, mendingan jenengan leren sik ning Semarang ngono lah, engko nek renene OTW rene sekitar jam 5 gitu. Jadi ben tekan kene magrib gitu, biar gak kemudian nyari masalah gitu kan, kasihan gitu. Nah kan suami saya nggak puasa karena safar. Iya, nih jenengan kan poso. Tetap jenengan nggak boleh membatalkan diri karena mengiyakan maunya suami. Kenapa? Karena poso ini temanya poso wajib. Tapi nek poso sunnah, ojo kok kemudian masih lama. Bukannya. Jenengan pun tinggal 5 menit, misal garwane ngersake, Bu ayo atau Dek ayo, itu harus dibatalkan. Karena memenuhi panggilan suami itu lebih wajib daripada menunggu buka puasa. Nek poso sunnah, nek poso wajib boten nggih. Nah, kemudian haid dan nifas. Haid dan nifas ini catatan saya, jenengan sebagai peserta harus tahu 3 hal. Jadwal rutine. Nek ra duwe jadwal rutine mergo ora tau rutin, maka jenengan harus ngerti bentuke. Nek bentuke ya ora iso dibedakake, jenengan harus ngerti bedane warnane antara darah haid dan bukan. Kenapa? Karena seorang perempuan kalau nggak ngerti satu di antara 3 niki bahaya. Bahayane nopo? Dia nanti nggak akan tahu bedanya haid dan istihadah. Padahal kalau haid nggak boleh poso, istihadah itu boleh poso. Haid itu nggak boleh sholat, istihadah tetap harus sholat. Ngoten. Dan orang yang istihadah itu sholatnya, niku dia harus kemudian membersihkan kemaluannya, terus pakai pampasnya, wudu, kemudian sholat. Dan itu dilakukan setiap sholat. Dan prosedur ini dikerjakan kepada bapak atau ibu yang sepuh yang pakai pampers popok niko. Jadi ampun dinggoni pampers ketesuk nanti sore ra diganti ning salat terus ning tengahe, enggak boleh niku. Yang boleh gimana yang benar? Maka setiap kali beliau mau sholat, jenengan ngapunten jenengan unguk.
nek enten pipis atau kotorannya dibersihkan, diceboki, kemudian dipakai pampers yang baru kemudian diwudukan atau wudu sendiri baru sholat. Kalau kemudian bingung kok pampersnya resik, ya berarti nggak usah dibersihkan. Nah, tapi kalau kemudian orang istihadah itu kan mesti keluar, dan karena mesti keluar maka setiap proses sholat dia harus membersihkan ganti pampers gitu. Nah, berarti pampersnya kok kayak banget no mas. Nah, itu kan setiap orang punya cobaannya sendiri-sendiri toh Bu. Nah, makanya dengan apa istilahnya menoto sendiri gitu loh. Nek memang jenengan punya kebiasaan istihadah, ya berarti menyiapkan pampersnya ya sing akeh tur ya rasa larang-larang gitu. Karena dia harus ganti sehari bisa 5 kali ya setiap waktu sholat. Ngoten. Haid nifas juga sama. Nifas niku 40 hari niku maksimalnya. Artinya jenengan yang 2 minggu selesai nifas, maka hari ke-15 ke sana sudah nggak nifas, harus poso, harus sholat. Begitu pula jenengan yang 40 hari kelewat, artinya 41 hari jenengan masih keluar darahnya, maka hari ke-41 itu sudah bukan nifas. Nifas itu maksimalnya 40 hari. Terus yang ke-9 gila, termasuk di dalam gila niku orang pikun, orang pingsan yang seharian pingsan dari bar subuh nganti maghrib itu nggak dihitung puasanya. Kemudian orang yang anfal atau koma itu dia juga nggak sah puasanya. Kemudian yang ke-10 orang murtad. Nah yang ke-11 tambahannya yaitu orang yang berniat tapi niatnya membatalkan puasa. Jadi dia poso dari malam, udah niatnya dari malam udah bener nih. Terus kemudian dia batin, mau naik ketemu koncoku kental, aku meh neng coffee shop meh ngombe kopi ya. Nah maka seperti itu niatnya, dia puasanya nggak sah. Singkatnya ngoten. Kemudian yang bukan membatal puasa, yang pertama berbohong. Orang yang berbohong niku puasanya nggak batal tapi mengurangi pahala. Kemudian mengguyur kepala dengan air atau menyelupkan kepala di air atau berenang atau berendam itu nggak batalkan puasa selama nggak ada air yang masuk. Makanya jenengan sing rapatek pinter renang, ampun renang. Nek jenengan wis niteni aku anggar renang mesti ngombe banyu 2 liter gitu kan. Nah, maka nggih ampun maksa renang, mungkin puasa jenengan batal. Nah, kemudian menghirup asap. Nah, jadi misal jenengan melampah, terus enten bakul sate, kepeti sate, terus keluke kehirup niku mboten batal. Atau jenengan ten bangjo enek wong numpak motor atau mobil keluke sak pirang-pirang. Lah niku mboten batal. Tapi kalau jenengan ngapunten garwa jenengan ngerokok, ngeses gitu kan, maka itu batal. Kenapa? Karena ngerokok niku dibahasakan sebagai surbut tuhon, ngombe keluk. Nah, jenenge wis ngombe maka di situ batal. Ngoten nggih, singkate ngoten. Termasuk dupa, jenengan sing biasa nyumet dupa. Ten Islam niku enten dupa namanya bukur. Jadi wong-wong Arab niku ten Mekah Madinah niku kadang niku enten ambu-ambunan ning parfume mboten ketok. Niku mau keluk, ngangge asap, ngangge dupa, gaharu yang dibakar atau kemudian getah-getah pohon tertentu yang dibakar. Nah niku dihirup ndak apa-apa. Termasuk jenengan pakai minyak wangi. Minyak wangi tapi untuk suamine, nek minyak wangi di luar-luar jangan. Atau kemudian jenengan pakai aromaterapi di rumah enggak apa-apa. Atau jenengan pakai minyak kayu putih. Dengan cara minyak kayu putih ampun diunjuk. Nek wong Padang niku nek umet sithik minyak kayu putih diyuyuk gitu loh. Diteteske ten lilaku. Ya yuk nate niku. Oh nate yo tenan to, dadi emang gaweane wong Padang. Ngoten. Nah, kemudian tidak membatalkan puasa juga junub hingga fajar. Jadi misal jenengan jam 3 niku habis beraktivitas dengan garwane terus dereng mandi, nyepake sahur, terus isa-isa akhirnya adzan. Nah niku jenengan lanjut mawon poso. Mboten napa ketika sebab junubnya sebelum sahur. Tapi nek kemudian kayak tadi wis mepet-mepet melakukan aktivitas ngoten niku ya akhirnya enggak sida poso gitu. Termasuk misal jenengan napa niku suci dari haid, jam 2 masih haid, jam 3 dilihat udah enggak ada. Maka jenengan nyepake sahur, kemudian jenengan sahur ternyata isa-isa adzan. Nah, maka jenengan lanjut aja puasa. Ning yo ndang mandi kan gitu. Kenapa ya? Karena mau subuhan. Dan orang yang beriman itu tidak boleh kemudian mengulur waktu sholat sampai akhirnya keluar dari waktunya. Nanti nggak boleh jenengan sholat. Jadi nek misal cek nanggung bari isa-isa cek sepeliko cek ngene cek ngepel cek ngono. Akhirnya nanti jam itu sholat subuh, jenengan nggak boleh sholat subuh. Kenapa? Karena jenengan sengaja melewatkan waktunya. Makanya jenengan harus kemudian memperkirakan iki dilongkas subuh tak aduse atau nek pas adzan niku jenengan siram nah biar bisa sholat subuh. Karena sholat subuh itu waktunya mepet, ngoten nggih. Nah, kemudian
suntikan. Suntikan niku enten kalih. Suntikan yang ke saluran, dalam hal ini otot segala macam, pembuluh darah, maka itu membatalkan puasa. Termasuk transfusi darah niku kan ya disuntikke to, niku membatalkan puasa. Tapi kalau suntikannya niki mboten ten mriku, cuma ten kulit kados vaksin niku, maka tidak membatalkan puasa. Nah, singkatnya ngoten. Kemudian apa boleh niki? Menangis. Orang yang nangis tidak membatalkan puasa. Tapi nek air matane kathah terus diuyup lah niku batalke poso. Nah, kemudian berkumur. Kamu niku enggak batalkan puasa. Gosok gigi enggak batalkan puasa. Ngangge odol mboten napa-napa, angger odole mboten dipangan gitu kan. Nah, terus enten wong dalil lho, ngapa dadak gosok gigi? Wong kata Nabi niku abape wong poso ki ambune kaya kesturi nggih. Tapi niku hadis niku ada kata-kata indallah, di sisi Allah. Artinya kalau kemudian ngomong ke abab di sisi Allah, nah itu wangi kayak kesturi. Tapi nek di sisi manusia ya kecing kan gitu. Ngoten le. Makanya jenengan jangan kemudian menggunakan hadis itu untuk berdalil wegah sikatan gitu. Saayu-ayune jenengan nek ra tau sikatan mampu gitu. Wis to, genah niku. Makanya yang harus jenengan pahami nggih, gosok gigi itu karena kita mau berhadapan dengan orang. Ya orang yang paling sering berhadapan dengan kita nggih garwa kita, putra kita. Mosok mungkin jenengan ora tersinggung garwane apa putrane ngompong ngalih nutup irung kan. Ngopo to le, Nduk? Mas ngono. Abapmu iki lho kecing banget itu. Nah, maka manggosok gigi nggih. Dan Nabi niku sangat menekankan untuk gosok gigi. Sampai Nabi mengatakan laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Jadi nek jenengan mau tanya Nabi itu gosok gigi minimal berapa kali sehari, ini ku jawaban. Nabi itu mengatakan nek orang ngeboti umatku kuwi nek salat tak kon sikatan. Berarti ping pinten niku sinten? Ping 5 minimal gitu kan. Artinya jenengan nek sing lagi ping 2 rasa kokean niku kleru niku. Nabi ping 5 minimal. Ngoten nggih. Jadi gosok gigi enggak apa-apa. Nah, menelan ludah itu juga enggak batalkan puasa selama ludahnya masih di dalam mulut. Jadi nek ludahnya dereng keluar dari bibir, nah itu masih boleh. Tapi nek pun medal diserot, nah itu enggak boleh. Sematen ugi umbel niku nek tesih ten irung jenengan serot mlebu entuk. Tapi nek jenengan tok kesik nganti molor dawa terus serot mlebu, lah niku mboten angsal, ngoten nggih. Termasuk gumoh. Gumoh niku nek dereng medal king mulut niku jenengan lebokke neh entuk. Tapi nek pun medal terus jenengan sendoki ya ra entuk. Wilani to tak jenis. Ben ini. Nah, terus kalau air liurnya bercampur darah, yang boleh ditelan air liurnya, darahnya nggak boleh. Lho piye carane misahke? Nek kalau nggak bisa dipisahkan, maka darahnya dikeluarkan air liurnya sampai jenengan nggak berdarah, baru air liurnya bisa ditelan. Tapi nek kemudian nggak sengaja tertelan air liur yang mengandung darah, nggak sengaja, maka di situ nggak apa-apa. Tapi nek sengaja, wong jenengan ibaratnya bar napa niku gigi lepas misalnya ngoten ta. Namanya gigi lepas itu masih berdarah to, Bu. Nah, terus jenengan batin, wih, tak lumpuke getehku akeh ning lambeku. Bar kuwi tak ombe ben aku ora ngelak. Lah, niku mboten angsal ngoten niku. Nggih, artinya nek jenengan sadar betul jenengan sedang berdarah di mulut atau dinding mulut atau mungkin langit-langit mulut atau mungkin gusinya, niku nggih darahnya harus dikeluarkan dulu. Ngoten nggih. Selain hukum asal dari darah itu sendiri najis, jadi nggak boleh dimakan. Bibi yang dirahmati Allah, kemudian membersihkan lubang telinga niku angsal. Nggih, kemudian netesi obat napa salep ten telinga niku nggih angsal. Nah, terus keluar darah niku juga enggak batalkan puasa selain haid nggih. Selain haid kali nifas. Nah, keluar darah yang dimaksud seperti apa? Misal jenengan rajang-rajang terus kepiris niku mboten batalke poso. Jenengan melampah ke sandung, enten sing mlewek metu getahe niku mboten batalke poso. Terus jenengan misal mimisen niku nggih mboten batalke poso. Maka semua bentuk keluar darah itu tidak membatalkan puasa, termasuk dalam bab napa? Bekam atau fasdu atau donor darah. Kalau jenengan mau bekam fasdu donor darah pas poso niku jane hukum asalnya enggak batalkan puasa. Ning jenengan harus bisa menilai diri jenengan. Jenengan ini termasuk wong kuat atau enggak? Karena nanti ada orang fasdu, bar di fasdu cai metu dhek semaput. Nah, nek semaput ngoten niku kan kudu diombeni wedang legi, nek randang diombeni mengke bablas. Nah, karena itu makanya jenengan termasuk wong sing ngoten niku, piyai ngoten niku nek ngentos geteh napa ngetoke geteh terus semaput, sebaiknya donor darah fasdu bekam ditunda sampai wayah buka. Niku langkung sae ngoten. Nah, kemudian
menerima transfusi darah niku hukumnya mutlak gak boleh. Nah, terus enten wong sing napa istilahnya pendarahan hebat. Terus goning dokter, wah ini harus tambah darah. Moh dok, wong aku poso. Menurut jenengan kira-kira ngoten niku wong iku bakal selamat apa bakal sedo? Nah, malah bablas gitu kan. Makanya dalam kondisi darurat seperti orang yang pendarahan atau kecelakaan, kalau memang dibutuhkan transfusi darah ya nggak apa-apa, nggak usah puasa, ngoten deh. Jadi jangan beralasan nggak mau transfusi darah mergo jek poso. Ampun, buatal kemawon karena itu darurat, ngoten nggih. Nah, termasuk orang donor darah tadi, aku nek donor darah geblak lah, tapi nek darah jenengan darah khusus, kan enten darah sing angel golekane to, AB napa-napa niku to. Nah, nek sing misal sak tipe sing duwe namung jenengan. Terus sing butuh nggih butuh getih niku diganti, oh ya ora iso. Oh nek darahe benten niku sok kejang-kejang wonge. Nah, maka niku darah harus sami dilalah sing gadah namung jenengan. Nggih pun jenengan nilake jenengan sebagai pendonor. Kok bar niku mumet ya mukah wae ora apa-apa, ngoten nggih. Jadi fikih itu harus kemudian bisa diterapkan sesuai dengan kondisinya. Makanya kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam kondisi hukum asalnya apa, tapi karena ada kondisi yang memberatkan, maka di situ bisa diturunkan statusnya, nggak seperti di situ diturunkan, nggak lagi harus wajib dilakukan, tapi bisa dibatalkan. Ngoten nggih. Nah, kemudian apa meneh niki? Cuci darah. Misal jenengan ngapunten enten piyai sing harus cuci darah, dijadwalke cuci darah tanggal 15 Maret itu kan. Akhirnya mau mangkat, mergo engko ngomongnya ustadz kayaknya untuk tambahan darah berarti batal. Kok aku batal kok kelangan sehari, utang sedino, kok aku mau gitu kan. Untuk jenengan wong cuci darah nih, megah cuci darah niku bakal pripun to? Mati. Cuci darah niku berarti darahnya kan pun rusak karena dia gagal ginjal kronis. Jadi Bu, orang itu kenapa gagal ginjal? Karena karena dia melanggar atau jarang minum air putih. Kemudian ngempet kencing dan kemudian selalu minum 4B. 4B niku sik rodok lali. Berwarna. Terus berasa. Nek berasa iki ya berarti legi. Terus bar niku bersoda. Tok neh apa ya? Lali aku, berpengawet napa ya. Pokoknya 4B. Artinya jenengan nggih, niki saran saya yang sepuh-sepuh khususnya niku mangkurangi minuman-minuman berwarna, bersoda, berasa kali berpengawet niku wau. Jenengan kembali ke air putih. Nah, niku langkung sae gitu kan. Ngaten nggih. Ben boten gagal ginjal, karena gagal ginjal niku jenengan harus cuci darah. Ada yang sampai seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Nah niku parah kalau udah kayak gitu. Jenengan nek boten cuci darah niku langsung pucet ke mayat urip ngoten niku. Nah niku nek terus poso terus dhek dijadwal cuci darah emoh ya mati niku. Secara normalnya nggih kula mboten ngepal ning secara umum niku logikanya niku dia akan akan kesulitan untuk bertahan hidup dulu. Maka harus cuci darah. Nah, kemudian mimisen niku mboten batalke poso, wau sampun gusi berdarah niku mboten batalke poso. Kemudian menelan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, menelan sesuatu yang tidak bisa jadi contohnya ngeten. Misal nggih, jenengan ngobrol ketemu kanca kentel, wah saking senenge ketemu ngakak-ngakak. Wah lagi ngakak laler lewat, plung, mboten batal. Mboten batal. Tapi nek jenengan saged ngedalke jenengan dalke niku langkung sae. Tapi nek lalere ngegas wabure banter bablas nganti kelek niku mboten batal. Ngoten nggih. Nah, terus dalam konteks ngapunten, dalam konteks selilit. Nah, selilit nggih. Selilit itu bukan air ludah. Selilit itu benda padat. Sehingga ketika jenengan ngapunten pas sahur lali sikatan, mengko kemudian jam 7 jam 8 kok nemu harta karun yang tertinggal di sela-sela gigi jenengan, ya misal daging rong on gitu kan. Nah, niku nggih tetep kedah dibucal, ampun ditelen, ngoten nggih. Ampun ditelen. Termasuk yang tidak bisa dihindari tadi, misal jenengan berkemung atau sikatan, jenengan pun resiki dengan kumur-kumur berkali-kali. Nah, terus jenengan menelan ludah jenengan, kok enek rasa-rasa odol, nah itu enggak apa-apa. Tapi nek jenengan menyengaja menyisakan odol sak jentik ngoten nah, itu enggak boleh. Pokoknya puasa itu benar-benar amalan untukku dan aku yang mengganjar itu karena di situ ada kejujuran. Nah, kemudian yang tidak membatalkan puasa atau diperselisihkan, yang pertama adalah Ventolin. Ventolin itu obat asma, disemprot. Nah, niku ada ulama yang mengatakan batal, ada yang enggak. Nah, nek saya memilih yang enggak. Kenapa? Karena Ventolin itu darurat buat orang asma. Dan Ventolin tujuannya tidak untuk menggantikan nutrisi makanan, tujuannya adalah untuk membuka saluran pernapasan. Kan nggak ada ceritanya, aku luwe tak nyeprot Ventolin kan bener no. Ventolin itu dalam rangka untuk membuka saluran ben iso ambekan. Wong posone ra ambekan nggih mati to Bu. Nah, maka harus disemprot niku. Nah, dan itu semprotannya sekedhik.
Nah, orang asma kalau pakai itu ada khilaf ulama, ada yang membatalkan, ada yang enggak. Nek saya milih yang enggak karena itu darurat. Tapi nek wong asma obatnya niku pil salbutamol terus ngombene banyu putih yang glondor, pilih niku batalke, banyu putih tak membatalke, maka di situ dia enggak boleh kalau pakai itu. Kalau pakai fenolin boleh. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, endoskopi. Jadi misalnya dengan punya sakit di perut, poso-poso, terus dokternya ini harus di endoskopi. Nah, ada ulama yang menyatakan batal, ada ulama yang menyatakan tidak. Nah, saya milih tidak, kenapa? Karena yang dimasukkan nanti ditarik keluar. Tapi nek endoskopi ini kameranya cemplungnya mboten ditokke ke jaba jenengan harus ngunjuk toyo terus pedale lewat kotoran. Nah, niku batal niku. Nah, tapi nek yang bentuk kawat kabel niku dicemplungke mungkin ditarik ngoten. Nah, niku mboten batal. Wallahu alam. Niki cepet-cepetan nih. Terus napa meneh niki? Inhaler. Inhaler niku lho. Jenengan meler, jenengan ngangge niku mboten ana apa. Tapi nek niku jenengan buka, terus isine jenengan remus-remus, niku mboten angsal. Nah, termasuk obat tetes hidung. Obat tetes hidung kalau kemudian kados kok kula dadi lali jenenge. Niku enten niku sak tetes niku dioleske ten irung niku angsal. Tapi nek kemudian netesnya niku kathah terus akhirnya tekan tenggorokan krasa enek sing mlebu lah niku batal. Nah, nah niki tetes mata mungkin enten nggih. Kita lanjutkan. Anestesi niku dibius. Kalau biusnya bius total akhirnya jenengan nggak sadar maka itu batal. Tapi kalau biusnya bius lokal kayak orang sunat, kayak orang operasi jari atau operasi nopo sing operasi nopo niku, misal udun atau operasi kutil, nah itu tidak batal. Kemudian tetes telinga nggak batalkan puasa karena telinga nggak ada salurannya, nggak ada hubungannya, nggak ada koneksinya dengan tenggorokan. Kemudian ear lotion, jadi lotion tapi nggih telinga, niku mboten batalke poso. Tetes mata tidak batalkan puasa karena mata nggak ada hubungannya dengan tenggorokan dan zaman dulu Nabi membolehkan orang pakai celak. Nah, sebagian ulama mendalilkan celak ini sebagai dasar kias pembanding untuk tetes mata. Jadi tetes mata nggak apa-apa karena dulu orang celakan nggak apa-apa. Kemudian suntikan tadi udah. Nah, niki obat pencuci vagina. Kalau ini cuman nyuci tok, kados misal air serai atau apa, atau mungkin jenengan ratus dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau itu sudah dimasukkan sampai ke dalam dan tertinggal di situ, maka itu tidak boleh. Termasuk napa? Jenengan masang IUD pas poso-poso niku mboten angsal. Tapi nek jenengan masang susuk sing ten kulit, mboten susuk nggih pengasih nggih, susuk tinggi niku lho, KB niku lho. Niku angsal. Nek sing pengasih niku nggih nek secara fikih puasanya enggak batalke tapi niku kan perbuatan kesyirikan, ya tambah luwih dosa meneh niku. Ngoten nggih. Kemudian injeksi saluran kencing. Injeksi saluran kencing niki enggak boleh. Kemudian apa meneh? Nah iki tambahan satu. Hal-hal yang dilarang pada orang yang berpuasa. Saya sempat masukkan satu, ngapunten, yang dagang dilarang buka warung pas bulan puasa. Jadi nek jenengan mau buka warung makan, niku pastikan saat orang sahur atau saat orang sudah buka. Bukan di siang pagi sampai sore menjelang buka. Itu ndak boleh. Kenapa? Karena jenengan memfasilitasi orang lain makan. Lha kan warung ku mung dienggo wong sing ra poso. Ya sinten sing ngertos niku mungkin enten wong poso sing mampir mriku untuk dahar. Makanya agar rezeki jenengan langkung barokah, saran saya jenengan mumpung niki dereng poso, jenengan mang sanjang ten pelanggan jenengan lengko buka wayah sahur karo wayah buka. Niku luwih berkah, luwih sae. Ngoten singkate. Niki semua sebenarnya ada pembahasannya detail, tapi karena waktunya terbatas saya cuma ngutip judulnya dan kesimpulannya. Silakan, ada yang mau nanya? Pun rampung ini. Dan yang mau nanya, Bu Tanti? Napa enten? Masa toh? Nek saya melihat struktur biologi mata itu nggak ada sambungannya sampai ke tenggorokan. Ditetesnya mata sampai ke tenggorokan. Iya toh. Oh iya toh. Ya nek ngoten niku berarti nggih mboten angsal sing niku. Nek kula ningali niku lho anatomi tubuh manusia niku mboten enten salurane ten niku. Oh, enten toh. Baru tahu saya. Ya kalau memang seperti itu modelnya nggih batalke poso. Artinya jangan dipakai yang itu. Nggih. Kan kayak setahu saya niki kayak misal nggih insto ngoten niku. Niku kan cuma di permukaan, tujuannya tinggi ngresiki apa debu atau apa yang ada di situ toh, mungkin akhirnya keluar. Harapannya kan namung ngoten. Nah nek niki kan berarti masuk ke dalam. Lah nggih.
Nek masuk ke dalam sampai kerasa pahit nggih, berarti jangan dipakai pas poso. Karena yang saya tahu dari anatomi niku mboten enten sambungane. Beda kalau hidung ini enten sambungane teng tenggorokan. Makanya kan enten piyai niku nek napa nek apa istilahnya? Keselek. Nah niku sosok petune kok irung gitu kan. Nah ngoten, keselek. Enten meleh? Bu? Apa tuh? Pakai apa? Obat hormon. Oh, astagfirullah lali, Bu. Pakai obat lupa. Lupa. Nek ra dielekke lali ya. Nggih. Lupa. Belum saya cari. Nggih. Napa, Bu? Nggih. Solusinya kalau memang masih nyantol ten gigi nggih ampun diutik-utik sik gitu kan. Satu. Yang kedua nek akhirnya niku ucul dari posisinya nggih kan tahan aja jangan ditelen itu. Nanti aja kalau udah selesai sholat baru dibuang gitu. Ya mau enggak mau ngoten niku. Kan enten piyai ngeten. Enten piyai napa niku umbelen. Pas sholat medal. Serba salah toh arep sisi wong ning masjid gitu kan. Akhirnya karo dhek diserot kan. Nah, terus ning lambe dilek dhek gila. Ya gelem ra gelem kan ditahan gitu loh. Nah, maka nggih kinten-kinten nggih modele ngoten niku. Dadi kalau misal jenengan seliliten posisi pos puasa nek bisa dibiarkan dulu ten gigi niku biarkan dulu. Tapi nek tiba-tiba ucul rasa ten ilang nggih ditahan ten niku ampun diolu ampun diapa-apake gitu. Nah, mungkin nek pun rampung salam niku nembe jenengan medal ten wastafel napa ten tempat wudu dikemoni dimuntahkan dikeluarkan. Wonten malih, Bu. Tekap. Nggih, ana cukup lali kula. Delekke, Bu. Nggih lali. Nggih maklum mboten enten sing ngelekke. Kula pilih mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi panjenengan bisa nanti mendapatkan atau bertemu dengan puasa kanthi hati yang ikhlas, bergembira, penuh keimanan, gitu. Dan yang paling penting penuh ilmu. Nah, sehingga rukun puasa saya ulangi yaitu menepati waktunya dan tidak melanggar larangannya atau pantangannya atau hal-hal yang membatalkannya. Maka ya dengan kita menepati rukunnya paling tidak puasa itu menjadi sah. Nah, tinggal sisanya setelah sah itu puasanya itu kemudian menjadi bermakna dengan jenengan pasang agenda. Oh dino iki tanggal semene aku ngaji ning kene atau ngaji ini atau setiap hari harus minimal setengah juz monggo. Maka semua agenda yang ada itu jenengan tepati, harapannya nanti mungkin jenengan puasa benar-benar mendapatkan kemenangan. Jadi jangan sampai kemudian wis ra poso, ra salat gitu kan ning nek Idul Fitri ngarep dhewe. Jangan seperti itu nggih. Gua pilih mekaten nanti sisanya tinggal saya minta kabarnya mau Rebo napa Kamis gitu kan atau mau libur aja gitu. Rabu apa Kamis? Rabu. Nggih monggo mungkin dikabari mawon nggih. Gua pilih mekaten ingkang saged kula aturaken kita tutup dengan doa nggih. Sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.